Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Ibu berharap kabar kalian tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas kalian. Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang perpajakan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pengertian dari APBD, fungsi dan tujuan dari APBD, komponen dari APBD, dan pengaruh APBD terhadap perekonomian itu sendiri. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada siang hari ini 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini diharapkan kepada siswa agar mampu untuk menjelaskan pengertian dari pajak, mampu mengidentifikasi asas-asas pajak, mampu mengidentifikasi unsur-unsur pajak, mengidentifikasi fungsi dan jenis-jenis pajak, mengidentifikasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, mengidentifikasi alur administrasi pajak. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yang pertama pengertian pajak, yang kedua asas-asas pajak, yang ketiga unsur-unsur pajak, yang keempat fungsi dan jenis-jenis pajak, yang kelima sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan yang keenam alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas pengertian pajak. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Sebelumnya pasti kalian sudah mendengar kata perpajakan. Nah, apa sih itu pajak? Nah, kita langsung saja ke pengertian. Nah, di sini pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya itu tidak diterima secara langsung. Nah, di sini berdasarkan pengertiannya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak di sini tuh yang pertama, iuran wajib pajak yang dikenakan pada masyarakat wajib pajak. Yang kedua itu iuran wajib pajak yang ditetapkan berdasarkan norma-norma hukum. Yang ketiga, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir itu, balas jasanya itu tidak diterima secara langsung. Nah, yang berikut itu ada asas-asas pajak. Nah, di sini asas-asas pajak yang pertama ada asas kesamaan, yang kedua asas kepastian, yang ketiga asas kemudahan, dan yang keempat asas ekonomi. Nah, yang pertama asas kesamaan. Nah, asas kesamaan di sini yang dimaksud itu adalah pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Nah, pajak yang dikenakan kepada orang atau pribadi harus sebanding dengan kapasitas membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Nah, di sini maksudnya itu pemungutan pajak itu harus bersifat adil dan merata dan tidak boleh meminta kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya itu diberikan kepada masyarakat.
atau pajak yang seharusnya itu diberikan oleh masyarakat tersebut. Nah, asas kepastian di sini itu pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak kompromi. Nah, dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah tentang bagaimana subjek dari pajak itu sendiri, bagaimana objek dari pajak itu sendiri, bagaimana tarif dan ketentuan mengenai pembayarannya. Nah, di asas kepastian ini harus pasti dulu subjek pajak, terus objek pajak dan tarif pajak, dan mengenai pembayarannya. Nah, berapa subjek pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, berapa objek pajak dan tarif pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, yang ketiga itu asas kemudahan. Nah, di sini asas kemudahannya itu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak. Nah, pada pembayaran di sini itu saat mendekati penerimaan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Yang berikut itu asas ekonomi. Nah, di sini maksudnya itu asas ekonomi yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara efisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak melebihi penerimaan pajak itu sendiri. Nah, asas ekonomi di sini itu pemerintah atau pemungut pajak itu harusnya atau hendak dilakukan secara efisien. Nah, jangan sampai itu biaya pemungutan pajak itu melebihi penerimaan pajak itu sendiri atau melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh negara itu sendiri. Nah, unsur-unsur pajak yang pertama subjek pajak, yang kedua objek pajak, yang ketiga tarif pajak. Nah, yang pertama di sini ada subjek pajak. Nah, subjek pajak itu dimaksudnya itu pihak yang wajib membayar pajak kepada negara. Pada negara. Nah, contohnya itu orang pribadi. Terus warisan yang belum berbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Nah, adapun pihak yang tidak termasuk subjek pajak meliputi sebagai berikut. Nah, di sini tuh salah satu contohnya itu adalah Badan Perwakilan Negara Asing. Terus objek pajak. Nah, di sini objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nah, contoh dari objek pajak diantaranya itu ada pajak penghasilan, ada pajak kekayaan, ada pajak bangunan, ada pajak tanah, ada pajak kendaraan, dan pajak laba perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, tarif pajak di sini dibagi menjadi 4 tarif. Yang pertama itu tarif tetap. Nah, tarif tetap di sini maksudnya itu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah. Sehingga untuk jumlah pajak yang terutang itu selalu tetap. Nah, contohnya itu yaitu bea materi untuk cek dan bilet giro. Nah, berapapun nominalnya tetap dikenakan sebesar Rp3.000. Nah, contohnya di sini itu ada dasar pengenaan, di sini ada jumlah pajak. Nah, seperti pada pengertian dari tarif pajak itu sendiri, tarif pajak tetap itu sendiri, di mana di sini maksudnya itu untuk jumlah nominalnya itu pada dasar pengenaannya itu berbeda, tetapi untuk jumlah pajaknya itu, untuk jumlah pajak yang terutang itu tetap tidak akan berubah-ubah.
Nah, di sini yang berubahnya itu di dasar pengenaan, tetapi untuk jumlah pajaknya itu sendiri itu tidak tetap. Tidak tetap, maksudnya itu tidak berubah, tetap 3.000. Semisalnya di sini itu dasar pengenaannya itu dari bulan pertama itu 10 juta. Nah, untuk jumlah pajaknya itu yang dibayarkan itu tetap 3.000. Nah, untuk bulan kedua itu dasar pengenaannya itu 20 juta. Untuk jumlah pajaknya itu tetap 3.000. Gitu. Terus tarif yang kedua itu tarif proporsional. Nah, di sini tarif proporsional itu adalah tarif pajak yang persentasenya itu tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Nah, di sini untuk contohnya itu tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini itu ada dasar pengenaan, tarif pajak, dan jumlah pajak. Nah, di sini itu ada dasar pengenaannya itu pada bulan pertama sebesar 10 juta. Nah, untuk tarif pajaknya itu 10 juta dan jumlahnya itu 1 juta. Nah, kita kalikan 10 juta dikali 10%, hasilnya itu 1 juta. Nah, untuk tarif proporsional itu tarif pajaknya itu tetap, tidak akan berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu tarif progresif. Nah, tarif progresif di sini maksudnya itu tarif pajak yang presentasenya itu semakin besar. Nah, jika pengenaan pajaknya itu meningkat, maka jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini itu pada dasar pengenaannya itu dari bulan 1 sampai dari bulan ke-1 sampai bulan ke-5 itu selalu berubah. Nah, untuk tarif pajaknya itu dari bulan 1, bulan 2 itu tarif pajaknya sama, tetapi dari bulan ketiga dari 60 juta ke 220 juta itu untuk tarif pajaknya itu berbeda-beda. Begitupun dengan peningkatan pajaknya itu selalu berubah-ubah. Nah, tarif pajak yang berikut itu adalah tarif pajak degresif. Di sini maksudnya itu tarif pajak yang presentasinya itu semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya itu meningkat. Nah, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Nah, coba seperti yang ada di PPT itu ada dasar pengenaan, ada tarif pajak, ada peningkatan tarif dan jumlah pajak. Nah, di situ itu untuk dasar pengenaan yang pertama itu sebesar 10 juta. Nah, tarif pajaknya itu sebesar 25% dan untuk peningkatan tarifnya itu 5%. Nah, dari setiap dasar pengenaannya itu tarif pajaknya itu selalu meningkat. Sesuai dari peningkatan pajaknya itu sebesar 5% dan tarif pajaknya itu akan meningkat menjadi 25%. Sehingga di jumlah pajaknya itu 10 juta dikali 25% terus dikali dengan 5% hasilnya 2.500.000 rupiah. Nah, yang berikut itu ada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran. Nah, di sini fungsi anggarannya itu adalah pajak sebagai sumber penerimaan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua itu fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur di sini itu adalah pajak digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi. Terus, fungsi yang ketiga, fungsi memeratakan pendapatan. Nah, di sini maksudnya itu pajak digunakan sebagai sarana meningkatkan keadilan sosial dengan jumlah jalan pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, fungsi anggaran yang pertama di sini maksudnya itu dapat kita lihat dengan dimasukkannya pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara sebagai penerimaan negara. Nah, fungsi anggaran di sini itu dapat dimasukkannya dari
anggaran pendapatan dari negara itu sendiri sebagai penerimaan dalam negeri. Itu untuk fungsi anggarannya atau pajak dalam negeri. Terus untuk fungsi mengatur di sini tuh contohnya itu jika dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Nah, untuk menekankan tingkat konsumsi minuman keras. Nah, contoh lainnya itu penetapan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk menahan masyarakat agar tidak bersikap konsumtif. Terus fungsi memeratakan pendapatan yang berikut di sini fungsi ini dapat dilihat melalui pungutan pajak yang dilakukan dengan cara progresif, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang berikut itu jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak di sini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak berdasarkan pihak yang memungut. Yang kedua, pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Nah, pajak yang berdasarkan pihak yang memungut di sini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pajak negara dan yang kedua pajak daerah. Nah, pajak negara di sini maksudnya itu adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak dan kantor inspeksi pajak dalam Departemen Keuangan. Nah, contoh dalam pajak negara itu yang pertama itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak kekayaan, ada pajak ekspor, dan ada pajak bea masuk. Nah, itu contoh dari pajak negara. Nah, sedangkan untuk pajak daerah itu sendiri, di sini maksudnya itu pajak yang dipungut pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Nah, pajak yang diterima oleh daerah atau kabupaten itu adalah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame atau pajak penerangan jalan. Itu contoh dari pajak daerah. Nah, yang kedua itu pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Nah, di sini itu ada dua. Yang pertama, pajak langsung. Nah, pajak langsung di sini adalah pajak yang pembayarannya itu harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Nah, contoh dari pajak langsung di sini yaitu pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak bumi bangunan. Nah, untuk lebih lanjutnya itu kita akan membahas minggu depan untuk perhitungan dari pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak bumi bangunan. Terus yang kedua itu pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung di sini maksudnya itu adalah pajak yang pembayarannya itu dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, contoh dari pajak yang tidak langsung ini, yang pertama itu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak cukai atau rokok. Nah, di sini itu contoh dari pajak tidak langsung itu ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak cukai atau rokok. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita akan membahas minggu depan mengenai untuk perhitungan pajak pertambahan nilai, terus untuk pajak penghasilan, untuk pajak bumi bangunan. Kita akan menjelaskan minggu depan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Nah, di sini itu ada 3 sistem. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self Assessment System.
Yang ketiga, withholding tax system. Nah, di sini maksudnya itu sistem pemungutan pajak ini dapat memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Nah, official assessment system ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu ada pajak terutang dihitung oleh petugas wajib. Nah, yang kedua itu wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang sudah diberikan oleh subjek pajak. Sedangkan yang kedua di sini adalah self-assessment system. Nah, di sini maksudnya sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri dan melaporkan sendiri. Nah, ciri-ciri dari self-assessment system itu sendiri yaitu tentang pajak terutang yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang bersifat aktif untuk melaporkan dan membayarkan sendiri pajak terutang itu yang seharusnya dibayar. Nah, di sini wajib pajak itu yang bersifat dapat melaporkan atau membayar sendiri pajak yang terutang. Tuh. Terus sistem yang ketiga itu adalah withholding tax system. Nah, di sini tuh maksudnya pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban menonton atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan. Nah, yang ketiga ini pihak ketigalah yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, dan dapat memotong atau memungut pajak itu atas penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan. Nah, yang berikut itu anak-anak ada alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, alur administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia itu yang pertama, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui registrasi secara online. Terus alur administrasi yang kedua, setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak segera membayar ke bank persepsi atau kantor bank. Nah, terus alur administrasi yang ketiga itu, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPI dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen. Terus alur yang keempat itu setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut. Nah, alur administrasi ini anak-anak sudah berlaku di Indonesia. Nah, apabila kita membayar pajak atau apabila kita melakukan pembayaran perpajakan, kita harus mengikuti dulu alur-alur dari administrasi perpajakan yang sudah berlaku di Indonesia itu sendiri. Baiklah, terima kasih anak-anak. Materi yang disampaikan Ibu sampai di sini. Apabila kalian belum paham, kalian dapat tanya Ibu secara langsung lewat Gmail. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan.